Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Bineta Putri dari kelas 12 IPA 2 dan saya di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Jadi, definisi HAM dari Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Jadi, bisa dibilang bahwa HAM adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang di dunia, sejak ia lahir sampai ia wafat. Didasarkan pada nilai-nilai seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat, dan juga kemerdekaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis HAM. Jenis HAM yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights, di mana hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi ini adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya, ada hak asasi politik atau political rights, di mana hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik satu individu. Contoh dari hak ini adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan juga hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality rights, di mana hak ini menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak ini adalah hak yang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan juga hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Keempat, ada hak asasi ekonomi atau property rights, di mana hak ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian seseorang. Contoh dari hak ini adalah hak kebebasan untuk melakukan kegiatan jual-beli, mengadakan perjanjian kontrak, menyelenggarakan sewa-menyewa dan hutang piutang, dan juga memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural rights, di mana hak ini untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan ini adalah hak mendapat pembelaan hukum dari peradilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan juga penyelidikan di muka hukum. Yang keenam dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya atau social culture rights, di mana hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh dari hak asasi ini adalah hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan juga hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat seseorang. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang faktor internal dan eksternal, saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM, dan definisi dari pelanggaran HAM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi, pelanggaran ini bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan bahkan mencabut hak asasi manusia. Mari kita mulai dari sifat internal. Yang pertama adalah sifat egoisme, di mana pelaku merasa bahwa kepentingannya adalah yang utama, sehingga dengan egois akan melakukan pelanggaran HAM. Seperti yang saya sebutkan tadi, dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan bahkan mencabut hak asasi manusia yang lain. Yang kedua adalah tingkat kesadaran HAM yang sangat rendah. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan HAM, bahkan menganggap bahwa pelanggaran HAM itu adalah hal yang sepele dan hal yang biasa, asalkan kepentingannya tercapai. Tingkat kesadaran HAM yang rendah bisa juga dikorelasikan dengan sikap egoisme yang berada atau ditanam dalam seseorang. Yang ketiga adalah kondisi psikologis pelanggar HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pelanggar HAM. Apakah ia masih memiliki akal sehat atau memiliki trauma, ataupun pada saat kondisi pelanggaran HAM tersebut, ia dalam kondisi tidak stabil secara mental, menyebabkan kurangnya rasa empati dan mengambil hak asasi manusia orang lain. Yang keempat adalah tingginya intoleransi. Di dalam negara yang beragam dan heterogen, adanya sikap intoleransi bisa jadi mengancam terwujudnya kestabilan nasional. Sikap intoleransi bisa terjadi terhadap suatu ras, suku, agama, ataupun budaya tertentu, dapat mengakibatkan pelanggaran HAM berupa diskriminasi atau yang lainnya. Kelima dan yang terakhir, untuk faktor internal, adalah rasa ingin balas dendam. Berbagai tindakan kriminal sering diawali dengan rasa ingin balas dendam, tak terkecuali pada kasus pelanggaran HAM. Dendam membuat seseorang rela berbuat tindakan kriminal seperti pembunuhan atau penganiayaan,
yang termasuk contoh dalam kasus pelanggaran HAM yang akan saya sebutkan nanti. Setelah faktor internal, kita akan membicarakan faktor eksternal dari pelanggaran HAM. Dimulai dari yang pertama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa sangat rentan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Lalu, yang kedua adalah sistem hukum yang tidak berjalan atau tidak tepat dan cepat. Faktor eksternal ini menyebabkan HAM yang meliputi sistem hukum yang lemah dan tidak berjalan. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM membuat semakin banyak pelanggaran HAM yang terjadi karena tidak ada penanganan yang cepat dan tepat. Yang ketiga adalah struktur politik dan sosial atau kesenjangan politik dan sosial. Terjadinya kesenjangan politik dan sosial pada suatu negara dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Kondisi ini dapat berbentuk tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Yang keempat adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan sumber dari segala penyebab terjadinya tindak kriminal. Tak terkecuali pada pelanggaran HAM. Kesenjangan ekonomi yang tinggi membuat pelaku terpaksa melakukan pelanggaran HAM seperti perampokan, perampasan, dan juga pencurian. Yang kelima adalah sosialisasi HAM yang kurang. Sosialisasi akan pentingnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk dilakukan. Kurangnya pemahaman akan HAM membuat semakin banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, baik yang ringan hingga yang berat sekalipun. Lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi, di mana integrasi besar-besaran menggunakan komputerisasi sekarang melahirkan munculnya jenis kejahatan yang lain seperti sabotase dan juga pembobolan elektronik. Kasus pelanggaran HAM sangat marak di Indonesia. Masih banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal yang membahayakan orang lain. Banyak juga motif-motif individu lain yang akhirnya membahayakan nyawa seseorang. Kasus yang akan saya bawakan pada video ini adalah kasus penganiayaan wartawan yang bernama Syafruddin pada tahun 1996. Ia biasa dipanggil Udin, dan ia dikenal sebagai wartawan yang selalu menyuarakan fakta walaupun pada era Orde Baru, kebebasan pers bisa dibilang tidak ada. Mari kita mulai dengan mengenal siapa Syafruddin dan mengapa ia menjadi timbal dalam kasus penganiayaan ini. Udin, yang mempunyai nama lengkap Fuad Muhammad Syafruddin, adalah wartawan surat kabar Yogyakarta yang bernama Bernas. Sebelum tewas, Udin disibukkan dengan agenda peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996 sampai 2001. Ia mengikuti tiap perkembangannya dan ia mencatat dan melaporkan semua informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu menurut Udin adalah pemilihan yang sangat rumit dan sangat alot. Kenapa? Pasalnya ada 3 calon yang maju dan 3-tiganya memiliki latar belakang militer. Dan dalam 3 calon tersebut, ada yang Udin sangat sering liput, yaitu Sri Roso Sudarmo. Masuknya Sri Roso dalam gelanggang ini membuka jalan bagi Udin untuk membongkar cerita pemerintah. Ia membuat laporan yang sangat mengkritik mengenai pemilihan bupati yang dicaloni oleh 3 kolonel ini. Yang membuat gempar para pembaca berita Udin adalah saat Udin berani mengemukakan informasi dana tentang salah satu calon bupati. Laporan tadi mungkin tidak menyebut siapa nama bupati yang berani untuk mengeluarkan. Yang membuat gempar para pembaca surat kabar Bernas yang ditulis oleh Udin adalah saat ia berani untuk mengemukakan bahwa ada salah satu calon bupati yang berani untuk mengeluarkan dana. Lalu Udin pun melanjutkan kritikannya untuk tugas pemerintah saat ia membuat artikel terakhirnya, yaitu tentang korupsi pembangunan jalan tol. Dan jadi seperti yang tadi saya ceritakan, Udin itu terkenal dengan tulisan kritikannya, kritikan terhadap orang-orang individu di pemerintahan dan juga kinerja pemerintah. Seperti yang saya ceritakan tadi, Udin dikenal sebagai seseorang yang mengkritik setiap aspek dari pemerintahan, dari individunya sampai kinerja pemerintah secara keseluruhan. Sekarang saya akan memasuki kronologi penganiayaan wartawan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa penganiayaan Udin ini terjadi di depan rumahnya Udin sendiri, di Yogyakarta. Jadi kita mulai pada tanggalnya. Pada tanggal 13 Agustus, jam 9.30 malam, Udin diserang pria tidak dikenal. Ia dipukul, kepalanya dihantam, dan perutnya disodok dengan besi. Udin pun terluka parah serta tak sadarkan diri. Ia langsung dibawa ke RS Cibugan, Bantul,
sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Bethesda, Yogyakarta untuk menjalani perawatan intensif. Selang 3 hari ia menjalani perawatan intensif dan di dalam masa kritis, akhirnya ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1996. Walaupun yang lain sedang merayakan kemerdekaan Indonesia, Udin adalah contoh sendiri bahwa kemerdekaan Indonesia hanya tidak dari para sekutu, tapi juga dari kekuasaan yang tidak dipakai dengan benar. Sebenarnya, sudah ada yang didakwa dengan penganiayaan ini, bernama Dwi Sumaji alias Iwik, yang bekerja sebagai supir di perusahaan iklan. Masalahnya adalah, Iwik bukanlah pelaku sebenarnya. Ia hanya tumbal kepolisian. Dalam persidangan tanggal 5 Agustus 1997, Iwik terpaksa mengaku di bawah ancaman dan pengaruh alkohol yang disuplai oleh Serma Paul Edi Wuryanti alias Frankie. Iwik dijadikan tumbal untuk melindungi kepentingan bisnis, politik, serta nama baik Sri Roso. November 1997, pengadilan memvonis bebas Iwik. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda kasus pembunuhan wartawan Udin ini akan terpecahkan. Dan motif apa yang sebenarnya pelaku inginkan dari kasus ini? Pertama, kita bisa ambil bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan, mengambil hak berpendapatnya Udin, mengambil hak untuk mengikut sertakan diri dalam politik, dan tentunya merenggut nyawa seseorang. Iwik juga penangkapannya menjadi sorotan karena sekali lagi ada penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya pengetatan sistem hukum. Walaupun kita tidak tahu siapa untuk didakwa, bukan berarti kita tidak bisa mencegah perlakuan pelanggaran HAM yang akan terjadi lagi. Jadi, saya akan menyebutkan 5 pencegahan yang bisa dilakukan agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagi manusia itu merupakan hak asasi manusia yang dijamin. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Kita harus mendidik karakter orang-orang yang di sekitar kita dan mengedukasikan mereka betapa pentingnya HAM dan juga betapa pentingnya untuk melindungi HAM orang lain. Yang kedua adalah mempelajari HAM. Walaupun kita sudah paham apa itu artinya HAM dan apa itu pelanggaran HAM, bukan berarti kita harus berhenti di situ saja. Belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Yang ketiga adalah menegakkan HAM dengan berbuat baik. Bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati dengan sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM. Yang keempat adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandengan untuk menegakkan HAM serta melakukan hal positif. Yang kelima adalah melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Itu saja informasi yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.